Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing yang mengenai bab puasa ya. Jadi puasa ini mempunyai sejarah sejarah puasa. Nah, puasa ini merupakan suatu peribadatan yang sangat kuno. Ya, jadi yang dari zaman dulu itu sudah ada. Ya, jadi yang kita kenal dalam peribadatan manusia itu sejak dari zaman dahulu itu sudah ada ya puasa. Nah, selama ini kita mengenal puasa kayak puasa Ramadan, puasa wajib itu hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja. Tapi banyak hal-hal yang harus kita pahami supaya kita lebih khusyuk dalam berpuasa itu ya. Jadi hanya sekedar makan, menahan makan, minum dalam sehari atau dalam dari subuh sampai maghrib ya. Nah, jadi di situ di balik itu semua ya, kadang kita melaksanakan puasa itu sebagai ritual keagamaan atau kepercayaan untuk menggugurkan suatu kewajiban. Nah, ini bedanya, perbedaan pemahaman antara syariat dan hakikat. Kita menjalankan suatu ibadah atau kewajiban kayak misal kita sholat, kita puasa untuk menggugurkan suatu kewajiban dan untuk mendapatkan pahala. Nah, tapi sebenarnya jauh melebihi itu. Apa makna dari berpuasa itu? Kayak misal kita sholat, kalau kita secara syarat untuk menggugurkan suatu kewajiban dan mendapatkan pahala, supaya kita tidak berdosa. Kalau kita meninggalkan sholat kan kita berdosa. Itu secara fikihnya, secara syariatnya. Tetapi makna yang sebenarnya itu lebih dalam daripada itu. Begitupun dengan berpuasa. Jangan kita berpikiran berpuasa itu hanya sebagai ritual yang setiap tahun kita lakukan, menahan makan dan minum dari pagi sampai malam, sampai maghrib ya, sebagai untuk yang cara yang kita lakukan untuk menggugurkan suatu kewajiban, karena puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib dan kita mendapatkan pahala sehingga kita tidak berdosa karena kita melaksanakan kewajiban itu. Jadi kita jangan hanya berpikiran itu. Iya, memang secara syariatnya, secara fikihnya seperti itu. Tetapi kalau kita belajar secara hakikatnya itu banyak keajaiban-keajaiban di dalam puasa itu. Banyak isi dan maknanya di dalam berpuasa itu. Ya, jadi kita jangan menilai sesuatu hanya dari fisiknya saja ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu isinya itu apa, nah makna di dalamnya itu apa. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita bahas ya mengenai makna atau keajaiban-keajaiban berpuasa ya. Jadi kita jangan hanya sekedar untuk menggugurkan suatu kewajiban ataupun supaya kita tidak berdosa dan kita mendapatkan pahala. Jangan hanya sekedar itu ya. Jadi kita harus belajar secara hakikatnya supaya kita lebih khusyuk dan memahami ya apa sebenarnya isi dan makna berpuasa itu. Nah, ini kita bahas sebagian kecil saja ya. Jadi itu kita dalam berpuasa itu harus mengendalikan hal-hal yang harus kita kendalikan, harus menahan. Itu apa? Menahan pikiran-pikiran yang negatif. Dalam berpuasa kita nggak boleh kita menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, kita menghina dan merendahkan orang lain, kita mencaci maki orang lain, kita nggak boleh. Jadi kita harus membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Dalam memikirkan yang negatif aja kita berusaha belajar, jangan memikirkan hal yang negatif, apalagi dalam perbuatan kita ya. Tentunya itu sangat sangat tidak dibolehkan untuk melakukan hal yang negatif ya. Dalam berpikir yang negatif aja kita berusaha menjaga, mengendalikannya. Jadi yang kedua, kita menahan emosi yang negatif. Jadi kalau orang sedang berpuasa itu kan nggak boleh emosi marah. Ini juga bisa latihan untuk mengurangi hipertensi loh. Bisa penyakit hipertensi. Orang kalau terkena hipertensi, dia darah tinggi ya, terus dia sering berpuasa, insya Allah penyakitnya akan berkurang. Jadi untuk melatih mengendalikan emosi dan menahan
emosi yang tadinya keluar menjadi suatu penyakit darah tinggi ya. Jadi kalau kita mengendalikan emosi kita itu akan meredalah tensi kita. Nah, seperti itu. Jadi supaya mendapatkan hal-hal hasil yang maksimal ya, itu manfaat dan keajaiban puasa itu sangat banyak sekali. Nah, yang pertama itu secara medisnya. Nih, kita bahas secara medis atau ilmu pengetahuan. Yaitu yang pertama, kita bisa menstabilkan gula darah kita. Makanya dokter-dokter juga banyak menyarankan ya bahwa ada penyakit tertentu yang kita salah satu cara pengobatannya itu melalui kita berpuasa. Hipertensi itu bisa juga dengan kita berpuasa, karena orang darah tinggi itu kan karena emosi. Nah, dari pikiran dan emosi yang tidak terkendali, yang mudah marah, itu akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, jadi bisa menstabilkan gula darah juga. Yang kedua, menyehatkan jantung. Jantung kita akan sehat kalau kita sering berpuasa. Nah, jadi jantungnya ya. Jadi jantung itu kan kaitannya dengan emosi juga, dengan hati kita. Jadi kalau pikiran kita sering emosi, hati kita sering marah-marah, yang sulit untuk terkendalikan, itu jantung kita juga akan terkena. Makanya kalau orang sering terkena hipertensi, bisa berpotensi terkena jantung, terkena liver, karena itu saling berkaitan. Ya, di dalam pencernaan, dalam tubuh kita itu saling berkaitan. Jadi biasanya orang kalau sudah terkena satu penyakit, maka akan bisa dengan mudah terkena penyakit yang lain. Kalau nggak segera diantisipasi ya, diobati. Karena itu saling berkaitan, saling terhubung satu dengan yang lain. Kayak hipertensi, darah tinggi, terus gula, terus diabetes, terus jantung, terus pankreas, terus pembengkakan banyak pembengkakan pembuluh darah. Nah, itu saling berkaitan. Makanya kalau orang sudah terkena penyakit ini, penyakit itu, penyakit apa, terjadilah suatu penyakit komplikasi. Kalau seseorang sudah terkena suatu komplikasi, penyakit komplikasi itu sulit untuk disembuhkan itu secara total. Ya, makanya kita harus sangat bersyukur sekali kalau kita sampai saat ini masih diberi kesehatan secara jasmani dan secara rohani. Kita masih paling ya penyakit-penyakit ya capek atau pusing atau ya masuk angin yang nggak terlalu sulit untuk mencari obatnya dan nggak terlalu mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dengan kesehatan. Kalau kita punya banyak duit, tapi kalau kita nggak sehat juga, nanti duitnya bisa habis. Nah, makanya kesehatan itu harganya mahal. Mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita terkena suatu penyakit, kita cegah dulu supaya penyakit itu diminimalisir lah. Paling nggak, kalau nggak bisa dicegah 100%, diminimalkan resikonya yang masuk ke dalam diri kita ya. Kalau bisa, nah salah satunya dengan berpuasa ini. Dari segi kesehatan itu kita bisa menyehatkan jantung kita. Yang kedua, yang selanjutnya kita menahan perkembangan sel-sel kanker. Jadi sel-sel kanker itu kan ada di dalam tubuh kita, menahan perkembangan, ya kan? Jadi supaya tidak berkembang. Nah, jadi menurunkan berat badan, lihat. Nah, berat badan, kalau kita berat badan kita berlebihan, orang yang gemuk banget, itu maaf ini ya, itu juga bisa berpotensi untuk terkena suatu penyakit tertentu. Orang yang terlalu kurus banget ke badan, kulit sama tulangnya gitu kan, terlalu kurus ya, itu juga mungkin bisa berpotensi terkena suatu penyakit tertentu. Kalau berat badan yang berlebihan itu kurang bagus, berat badan yang terlalu kecil juga kurang bagus sebenarnya dalam hal kesehatan. Jadi yang ideal ya, sesuai dengan yang proporsional. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu bisa mengurangi berat badan dan itu juga manfaatnya sangat besar dalam kesehatan kita. Yang kedua, yang selanjutnya itu melancarkan metabolisme tubuh. Jadi lebih lancar kalau kita berpuasa. Beda kalau kita makan apa aja dimakan. Makan ini, makan bakso, makan soto, makan apa semuanya, daging dimakan. Itu juga akan kurang sehat. Nah, jadi melancarkan metabolisme tubuh. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu mencerdaskan otak. Jadi otak kita akan lebih
tenang, lebih damai, dan lebih cerdas untuk kita dalam berpikir atau memutuskan sesuatu hal. Nah, seperti itu ya. Jadi memudahkan kita juga untuk berkonsentrasi. Nah, kita dalam hal pekerjaan butuh konsentrasi. Kita dalam hal sekolah butuh konsentrasi. Kita dalam hal belajar suatu keilmuan tertentu butuh konsentrasi. Kita dalam belajar menghadapi suatu masalah kehidupan kita, baik itu rumah tangga atau saudara atau apa, anak, itu juga kita membutuhkan konsentrasi. Dalam kita mengambil suatu keputusan yang sangat diperlukan dan sangat penting untuk bisa menghasilkan suatu keputusan yang bagus dan yang itu baik untuk semuanya, itu juga butuh konsentrasi. Nah, itu jadi banyak manfaatnya ya. Bisa untuk melatih daya konsentrasi kita dengan kita berpuasa. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu secara hukum alam. Hukum alam atau kekekalan energi. Nah, itu banyak manfaat berpuasa. Jadi kita tahu ya, hukum energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuk. Energi bisa berubah jadi materi dan materi bisa berubah jadi energi, bisa berubah bentuk. Ya, jadi tapi bisa bisa kayak misal nih, energi bisa berubah jadi uap, ya, kayak air dipanasin terus ya lama-lama habis, berubah jadi uap. Seperti itu ya. Jadi bisa berubah bentuk. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk atau bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Jika kita bisa menahan pikiran-pikiran yang negatif, emosi yang negatif ya, atau ya hal-hal yang negatif yang bisa menghabiskan energi kita. Makanya kita kalau puasa itu nggak boleh kita berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang negatif, kita melakukan suatu hal yang menyakiti orang, itu nggak boleh karena itu akan menghabiskan energi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi energi itu dialihkanlah untuk hal-hal yang positif. Nah, kalau dalam leluhur kita itu ada namanya puasa itu kan ada tujuan. Ya, puasa weton, puasa apalah ya. Ada tujuan tertentu. Jadi kita dalam berpuasa itu sering membacakan doa. Doa itu kan tujuan. Kalau leluhur kita itu mantra, japa mantra. Mantra itu juga doa juga. Apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, mantra gitu kan. Itu akan lebih hidup, doa kita akan lebih hidup jika kita sering berpuasa. Nah, seperti itu ya. Hal-hal yang positif itu terus bisa meningkatkan daya spiritual kita ya dengan untuk hajat-hajat tertentu ya, karena bisa kita dorong dari energi kita berpuasa untuk kita berkonsentrasi. Jadi dari sisi spiritual ya, kita dalam berpuasa kita harus lebih banyak, makanya di dalam Islam itu kita harus lebih banyak bersikir, kita berdoa, kita membaca Al-Quran, kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya kan, terus kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, kita bersedekah ya, jangan melakukan hal yang negatif, jangan berpikir hal negatif. Nah, supaya apa? Supaya energinya itu terkumpul dan kalau kita sering melakukan me, sering berdoa dalam kita berpuasa, kalau pagi, siang, sore, malam, itu doa itu akan semakin hidup karena doa yang kita lakukan dalam kondisi kita berpuasa, itu doa itu akan mempunyai energi tertentu. Jadi puasa itu menghasilkan energi tertentu dan doa itu akan lebih hidup ya, meningkatkan daya spiritual. Makanya kalau orang zaman dulu, simbah kita, nenek moyang kita kalau rajin berpuasa itu kata-katanya mustajab. Ya, kata-katanya baca bismillah aja. Bismillah terus apa yang dia inginkan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Doanya simpel tapi mustajab gitu loh. Jangan ya, nggak terlalu banyak doa ini, doa itu, doa apa, amalan ini, ya, sedikit doanya tetapi mustajab. Karena apa? Yaitu karena diisi dengan energi berpuasa itu, bertirakat itu menghasilkan energi. Makanya ada orang yang hidup geni ya, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan jadi kenyataan, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu karena dia itu rajin bertirakat. Kayak gitu, siapapun, nggak hanya manusia, hewan juga kalau rajin bertirakat itu contohnya kayak ular.
Ular kalau dia berpuasa itu kan berbulan-bulan loh. Iya kan, dikasih kelebihan oleh Allah berbisa. Kalau dia menggigit manusia atau siapa binatang apa itu bisanya bisa mematikan. Nah, ya kan itu ular. Ular itu ahli berpuasa. Makanya dikasih kelebihan oleh Tuhan itu berupa bisa yang sangat mematikan. Ayam kalau mau menetaskan telur ya supaya bisa jadi anak ayam telurnya itu juga bertirakat berpuasa 21 hari. Nah, sama kayak manusia juga. Kalau ahli tirakat juga nanti akan dikasih kelebihan oleh Tuhan berupa ya apa yang diinginkan. Nah, jadi untuk mendorong hajat-hajat kita. Ataupun nanti kata-kata kita akan lebih mustajab dengan kita sering berpuasa. Makanya orang zaman dulu kalau ngomong ya yang bagus gitu kan, nenek moyang kita ya, leluhur kita. Ngajarin kita ngomong yang jelek-jelek jangan kita omongkan. Kenapa? Karena nanti kalau yang jelek itu jadi kenyataan kan repot. Ngomong yang bagus-bagus, ngomong yang baik, sehingga nanti doa, ucapan adalah doa. Dalam Islam ada ucapan adalah doa. Maka kita berucap yang bagus, ngomong yang bagus, kita membicarakan sesuatu yang bagus, jangan yang negatif ya. Karena ucapan itu adalah doa. Kalau kita ngomong yang jelek, nah nanti yang dikabulkan yang jelek gimana? Jadi kita yang jelek jangan diomongkan, jangan dikeluarkan, jangan diucapkan. Bahkan dipikirkan dan dirasa kita juga jangan, karena itu tajam itu loh nanti loh. Bisa jadi kenyataan kayak gitu. Kalau kita sering bertirakat atau berpuasa, jadi bisa meningkatkan daya spiritual kita. Ya, segala hajat untuk mendorong hajat-hajat kita itu dengan berpuasa. Ya, itu bisa. Nah, terus menambah daya konsentrasi juga. Nah, pos ini juga dilakukan oleh nenek moyang kita ya dulu ya. Sejak zaman dulu ketika punya hajat tertentu, itu dengan mereka berpuasa, itu jenis puasa dan tirakat itu banyak. Ada yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Coba kalau nggak makan, nggak minum secara sesatu hari, selama 1 hari mungkin kita bisa. Coba kita bayangkan ya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur selama 7 hari, 21 hari, 40 hari, atau bahkan ada yang bertahun-tahun. Itu simbah-simbah kita itu banyak yang seperti itu. Tapi kita mungkin sulit ya untuk belajar itu. Dulu nggak makan, nggak minum, nggak tidur selama kurun waktu tertentu, lebih banyak rentan waktunya itu akan semakin bagus. Semakin sulit tirakat yang dilakukan, maka itu energinya akan semakin kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dilakukan oleh simbah-simbah atau nenek moyang kita untuk hajat-hajat tertentu ya, itu dengan berpuasa. Nah, karena ini berpuasa bisa meningkatkan daya spiritual kita ya, atau meningkatkan kesaktian. Orang yang sakti itu orang yang sering berpuasa, ahli tirakat, ahli berpuasa. Beda kayak kerbau. Kerbau nggak pernah berpuasa. Iya kan, makan, berak, tidur, makan, berak, tidur. Begitupun manusia, kalau nggak pernah berpuasa, setiap hari kerjaannya makan, berak, tidur, makan, berak, tidur. Kayak gitu terus. Itu juga nanti kata-katanya nggak mustajab. Doanya juga nggak mustajab. Nah, seperti itu. Terus untuk kita, ya itulah, harus kita latih lah ya semuanya ya. Binatang aja yang kerjaannya makan, berak, tidur, makan kayak kerbau. Coba kalau kita digigit sama kerbau, ya cuma pegel doang. Sama kambing tuh, kambing sama kerbau. Digigit sama kambing, kerbau, dia kan kerjaannya makan, berak, tidur, makan, berak, tidur setiap hari. Nah, nggak pernah berpuasa. Kalau digigit sama kerbau sama kambing mah cuma pegel doang. Coba kalau kita digigit sama ular yang berbisa, bisa bahaya, mematikan. Karena ular itu ahli tirakat, ahli berpuasa. Ular kalau berpuasa itu lama, itu sampai berbulan-bulan. Ya, nggak bisa ditentukan, bahkan ada yang bertahun-tahun ular berpuasa. Nah, makanya bisanya itu mematikan. Nah, seperti itu. Begitupun manusia. Kalau ahli tirakat, ahli kalau dia disakiti sama orang, nggak bisa dia malati ya, malati, atau orang yang menyakitinya bisa kualat. Nah, seperti itu. Makanya kita hati-hati ya. Jangan mudah untuk menyakiti dan menghina, meremehkan orang lain.
Siapa tahu orang yang kita hina, kita remehkan, kita rendahkan, kita sakiti, dia dekat dengan Tuhannya dan rajin bertirakat dan berpuasa, maka doa yang jelek sekalipun itu akan sampai kalau orang itu dekat dengan Tuhannya, akan lebih didengarkan oleh Tuhannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga harus menjaga sikap dan tingkah laku kita dan pikiran kita. Nah, itu puasa bisa meningkatkan daya spiritual kita, bisa meningkatkan daya kesaktian. Nah, kalau zaman dulu, ya zaman zaman kerajaan Mataram kuno, itu orang-orang kelas keraton bangsawan, raja-raja itu bertirakat semua. Ada yang bersemedi, bermeditasi sampai bertahun-tahun dalam suatu ruangan tertentu. Kalau belum waktu yang ditentukan nggak akan keluar, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Nah, pagi, siang, sore, malam menjalankan apa yang diinginkan, hajatnya itu ada amalan biasanya dikasih oleh guru spiritualnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi puasa ini juga bisa untuk menambah keilmuan kita. Kalau kita ingin belajar ilmu tertentu dengan cara berpuasa itu untuk mendorong supaya sesuatu yang di luar diri kita itu supaya masuk jagat gumelar. Apa yang ada di luar itu ada di dalam, tinggal di-download aja. Cara downloadnya bagaimana? Salah satunya dengan cara berpuasa atau bertirakat. Energinya itu untuk mendorong apa yang ada di luar diri kita supaya masuk ke dalam diri kita itu dengan didorong dengan berpuasa. Nah, itu bisa juga untuk kita belajar suatu ilmu tertentu. Makanya kalau kita belajar apa, kan disarankan berpuasa dulu. Ya kan, untuk energinya untuk supaya bisa mendorong cepat, lebih cepat masuk. Nah, seperti itu. Terus untuk mencari ilham, untuk mendapatkan wahyu itu bisa dengan cara berpuasa. Kalau zaman dulu kan ada, kalau para wali, para nabi itu berpuasa, itu beliau dikasih mukjizat oleh Allah, oleh Tuhan ya. Kalau mukjizat itu diberikan oleh kepada para nabi-nabi yang untuk menyebarkan ajaran Islam. 25 nabi itu semuanya mempunyai mukjizat. Ya, terus yang kedua, karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah itu diberikan kepada para wali-wali Allah atau kekasih Tuhan, wali Songo, wali Syekh Abdul Qadir Jalani. Terus pokoknya semua para wali, wali generasi pertama Syekh Ibrahim Asmorokondi ya. Ya kan, Ibrahim Asmorokondi, Syekh Maulana Malik Ibrahim, terus Syekh Abdul Qadir Jalani, terus Sunan Geseng, terus yang ada di Gunung Tidar itu ya, itu wali generasi pertama juga ya kan. Terus eh, wali generasi kedua, wali Songo ya, wali Songo itu generasi kedua. Terus Sunan Geseng itu wali generasi ketiga ya, Sunan Geseng dan teman-temannya gitu kan, wali-wali yang lain. Wali Songo itu generasi kedua, itu mereka ya, beliau-beliau itu berpuasa atau bertirakat itu diberi senjata lah oleh Allah berupa karomah. Karomah itu diberikan kepada para kekasih-kekasih Allah untuk sebagai senjata atau alat senjata untuk menyebarkan ajaran Islam. Ya kan? Itu diberikanlah kepada wali berupa karomah. Nah, di bawah karomah itu ada lagi yaitu maunah. Nah, jadi kita sebagai umat muslim juga harus paham ya. Ada itu mukjizat, mukjizat diberikan kepada para nabi, karomah diberikan kepada para wali, ya kan, ada maunah diberikan kepada yang di bawahnya wali. Di bawahnya maunah ada lagi disebut dengan inayah, ya kan? Di bawah inayah ada ilham, ada hidayah, ya kan? Ada inayah, ada maunah, ada hidayah, ada inayah, ada ilham, ya kan? Ada wahyu. Ah, itu berbeda-beda, ya kan? Kita pelajari persyaratannya apa, gradasinya, kapasitasnya, syarat-syaratnya, kuantitasnya itu seperti apa. Kita pelajari itu, kayak gitu. Ya, itu kan ini loh, leluhur kita itu paham bab itu. Kalau kita belajar ilmu toreko harus, ilmu hakikat toreko harus paham itu. Apa itu mukjizat diberikan kepada siapa? Pada para nabi. Apa itu karomah diberikan kepada siapa? Kepada para wali, waliullah, kekasih-kekasih Allah.
ya kan, syarat-syaratnya, gradasinya, kuantitasnya, kualitasnya, kapasitasnya, dan apa persyaratannya, kita berusaha paham lah. Nah, kalau di bawahnya para wali itu ada disebut dengan tadi kan karomah, ada maunah di bawahnya lagi ada inayah, ada hidayah, ada ilham, ada wahyu, seperti itu. Kalau orang mau ini mencalonkan diri jadi bupati, jadi lurah, bupati ataupun gubernur, itu biasanya mencari wahyu. Wahyu ke Prabon, nah seperti itu ya. Itu wahyu yang ini melalui bertirakat itu. Jadi manfaatnya itu sangat luas sekali berpuasa itu ya, multifungsi dan dikenal oleh semua kalangan. Nggak hanya umat Islam saja, umat-umat yang lain, umat Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, semuanya kenal dengan berpuasa. Nah seperti itu ya. Jadi kita jangan hanya belajar puasa hanya secara fisiknya saja. Nah, banyak hal-hal yang ada di dalam makna dari puasa itu ya. Jadi dulu orang-orang kita itu menggali wahyu itu ya dengan berpuasa, dengan bertirakat, menggali wahyu, ilham, supaya bisa mendapatkan ilham tertentu, mendapatkan wahyu itu dengan bertirakat. Nah, dengan berpuasa ini kita bisa meningkatkan kemampuan otak kita. Jadi otak kita lebih meningkat kemampuannya dengan kita berpuasa. Seperti itu ya. Jadi makanya nenek moyang kita, leluhur kita khususnya di tanah Jawa dulu itu kan pusat peradaban dunia sebenarnya. Tapi masa-masa Kemilau itu kan ditutup oleh sejarah, itu ada unsur politik tertentu ya. Jadi ya memang sengajalah ditutup. Itu zaman dulu itu kita orang-orang luar negeri belajar loh ke Jawa Timur, itu ada Universitas Mandala pada saat itu ya, pada zaman Kerajaan Kertanegara. Jadi merupakan pusat peradaban dunia itu di tanah Jawa. Nah, jadi nenek moyang kita itu baik dari segi ilmu spiritual, dari segi ilmu secara fisik bisa membangun candi-candi yang megah hingga puluhan ratusan tahun yang silam pembangunannya, udah ribuan tahun, bahkan sekarang candinya itu masih ada. Nah, itu kalau kita pelajari secara fisik, logika itu nggak ketemu. Tapi nenek moyang kita bisa membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus yang ada di Dieng tuh banyak candi, Candi Arjuna, Candi Pandawa ya, karena memang cerita Mahabharata itu kan aslinya itu kan ada di tanah Jawa sebenarnya. Cuman karena naskahnya itu yang nyatet itu orang India waktu itu ya, yang ada di tanah Jawa. Jadi orang India itu pinter bikin film, jadi dibikinlah suatu cerita atau film, dibikin film. Tapi kalau di orang Jawa kan nggak begitu pinter untuk bikin film ya. Jadi orang India itu menguasai sastra saat itu ya. Jadi ilmu sastranya itu tinggi ya. Jadi bisa membuat film. Jadi makanya Mahabharata, Ramayana itu ada sebagai film India. Tapi aslinya cerita itu ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Kalau kita belajar sejarah lebih dalam ya, karena di Gunung Dieng itu ada candi-candi Arjuna, ada candi Pandawa itu ada di situ semua, Kawah Candra di Muka itu juga ada. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus belajar sejarah supaya kita mengenal jati diri kita itu, mengenal diri kita sendiri, leluhur kita sendiri, nenek moyang kita, dan mbah-mbah buyut kita harus kenal, harus tahu. Nah, seperti itu. Kita harus tahu sejarah bangsa yang besar adalah suatu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan menghargai sejarah-sejarah bangsanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan melupakan sejarah ya. Nah, yang selanjutnya itu dengan berpuasa kita bisa meningkatkan kemampuan otak kita. Ya, mengganti sel-sel yang baru, memperbaiki sistem atau memori otak kita. Jadi memori yang sudah expired itu tergantikan dengan memori-memori yang baru dengan kita berpuasa ya. Terus menambah konsentrasi kita. Dengan konsentrasi itu manfaatnya banyak ya. Kita bisa lebih tenang, kita bisa mengambil keputusan yang baik, kita bisa lebih
dengan suatu pekerjaan supaya hasil yang bagus kita juga butuh konsentrasi, banyak manfaatnya. Nah, karena saat ini memang masih ada ya yang menggunakan puasa dan rata-rata hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kita tahu puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib, hanya menahan lapar dan dahaga, ya, menahan secara fisik gitu kan, secara arti bahasa. Kita tahu hanya itu. Jadi ya hanya sebagai ritual yang kita lakukan setiap tahun untuk menggugurkan suatu kewajiban dan mendapatkan pahala serta supaya kita tidak berdosa. Nah, jadi jangan hanya sekedar itu ya. Jadi makna dan isi dari puasa itu sangat banyak sekali dan sangat luas dan juga merupakan sarana yang multifungsi ya. Seperti itu. Jadi banyak manfaatnya dan faedah-faedah dari keajaiban-keajaiban dari berpuasa itu ya. Nah, jadi hajat apapun ini akan lebih cepat terwujud dengan kita sering berpuasa. Dengan sering berpuasa ini kan merupakan peribadatan yang kuno. Maka nenek moyang kita juga dulu hobinya itu berpuasa. Hajat. Orang zaman dulu nenek moyang simbah kita itu orang sakti-sakti. Kenapa? Karena rajin bertirakat dan rajin berpuasa. Jadi Allah Tuhan itu memberikan kelebihan kepada orang yang rajin bertirakat. Sakti-sakti, apa yang diucapkan jadi kenyataan. Kalau disakiti kayak sumpahnya itu nanti akan jadi kenyataan. Nah, seperti itu kalau orang zaman dulu ya, simbah kita ya, nenek moyang kita. Nah, eh, jadi untuk meningkatkan daya spiritual kita itu dengan cara berpuasa atau bertirakat. Ya, untuk meningkatkan daya konsentrasi, untuk menguatkan hati kita ya. Itu juga dengan berpuasa atau bertirakat. Untuk mempelajari sesuatu ilmu supaya ilmu yang ada di luar diri kita cepat masuk, didoronglah energi dengan energi dari kita berpuasa itu akan lebih cepat manjing. Manjing itu masuk, manjing ke dalam rasa kita. Suatu ilmu itu akan lebih mudah masuk dengan kita berpuasa. Nah, jadi puasa itu maknanya sangat luas sekali ya. Kita mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bahwa sesungguhnya musuh yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Nah, sebenarnya Allah itu dekat, tapi ada medan. Nah, ini di dalam kitab Al-Hikam ada. Tapi ada medan yang memisahkan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah itu apa? Medan itu disebut dengan hawa nafsu. Makanya orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan emosinya, itu biasanya dekat dengan Tuhannya. Kalau orang dekat dengan Tuhannya biasanya dikasih kesabaran, ketabahan, keikhlasan, terus ya hal-hal yang positif. Nah, karena bisa mengendalikan nafsu itu, bahwa sudah ada dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya, bahwa sesungguhnya aku mendengar apa yang kamu dengar, aku melihat apa yang kamu lihat, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Allah menjelaskan posisinya itu ada di mana ya kalau kita belajar secara hakikat. Nah, jadi nafsu kita itu loh yang membuat medan jarak antara kita dengan Tuhan kita itu terpisah jauh, nafsu kita. Nah, makanya Nabi Muhammad Rasulullah menjelaskan kepada umatnya bahwa senanglah menang dalam peperangan, perang Badar, perang ini, perang itu menang. Ya, bersuka cita, senang, tapi di satu sisi merasa sedih karena tidak semua orang, tidak semua umatnya tahu bahwa sesungguhnya musuh yang paling nyata adalah hawa nafsumu sendiri yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Makanya orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka dia akan bisa mengendalikan apa yang di luar dirinya. Nah, seperti itu. Tapi ini juga perlu ditafsirkan ya, jangan dimakan mentah-mentah. Nah, itu di dalam salah satu ilmu Torekoh ya. Jadi kita berusaha lah masuk ke dalam diri kita sendiri, mengendalikan diri kita, emosi kita, nafsu kita, amarah kita dikendalikan. Itu sangat bagus untuk kesehatan kita, untuk daya spiritual kita, dan untuk
kekuatan daya konsentrasi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi puasa itu maknanya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Di sini kita hanya menjelaskan sekelumit saja. Ya. Jadi kita jangan memahami puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib dan hanya untuk mengukur suatu kewajiban saja. Kita lakukan sebagai ritual menggugurkan suatu kewajiban supaya kita mendapat pahala dan jangan berdosa. Nah, itu jangan hanya sekedar itu. Makna puasa itu sangat luas, jauh lebih dalam dari itu. Sangat luas dan sangat dalam. Ya, kita harus berusaha memahami itu. Ya, untuk segala hajat multifungsi lah. Seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Yang mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.